sembah. Pada hari ini Bapa, kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu Bapa. Bertanda di setiap pujian kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Amin. Saya persilahkan untuk salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tentu dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Namanya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita ingin mendengarkan firman. Karena kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hati kami Bapa. Kami takkan ada hidup Bapa jika tidak dari firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, pertolongan Tuhan ada dari Bapa. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Saya berharap saudara tetap sehat, tetap semangat, tinggal di rumah, patuhi PSBB, dan secepatnya kita bisa kembali normal karena kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita berusaha untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan bagi saudara yang bergabung bersama dengan kami dimanapun saudara berada, tentunya kami sangat senang. Demikian juga berharap bahwa kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang bergabung saat ini. Nah, pada hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang identitas orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa melihat satu identitas yang kita akan ambil dari pembacaan beberapa ayat firman Tuhan hari ini, dan kita akan baca di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita baca tadi adalah suatu kisah dari seorang yang bernama Daud, yang akhirnya dia adalah seorang raja Daud yang terkenal, yang anaknya itu adalah Raja Sulaiman atau Salomo. Nah, saat itu Daud ini bukan dalam keadaan yang santai. Sebetulnya dia itu sedang tertekan karena dikejar-kejar dan ingin dibunuh, begitu kira-kira. Dalam keadaan seperti itu justru dia berbicara bahwa dalam keadaan tertekan pun dia itu masih seperti pohon yang menghijau di rumah Allah, dan dia masih percaya bahwa Allah itu masih akan terus tetap setia terhadap rencananya. Pohon yang menghijau itu di sini dikisahkan seperti pohon zaitun. Saya pelajari bahwa pohon zaitun itu pohonnya besar, rindang, akarnya ke bawah begitu ya. Umurnya bisa sampai ratusan tahun. Terus siapapun bisa kalau berteduh di situ nyaman, atau burung-burung bisa hinggap di situ. Seperti itulah pohon zaitun. Kalau dalam konteks di tempat kita, kira-kira pohon apa ya? Barangkali pohon beringin begitu. Ya, pohonnya besar, atau pohon jati yang bisa umurnya ratusan tahun begitu ya. Nah, itu seperti pohon beringin gitu, teduh, besar begitu. Nah, seperti itulah kira-kira diilustrasikan oleh seorang yang bernama Daud. Aku ini seperti pohon zaitun, padahal dia itu dalam keadaan yang serba tidak enak begitu kira-kira. Bukan dalam keadaan yang semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya baik. Justru dalam keadaan yang seperti tertekan, keadaan yang tidak memungkinkan, dia masih bisa berkata, aku seperti pohon zaitun, pohon yang rindang, yang menghijau. Itulah seorang yang bernama Daud, yang kita tahu dia itu sangat mempercayai, dan Allah mengangkat hidupnya. Dari sejarah hidupnya, dia itu cuma seorang yang enggak diperhitungkan, bahkan sama saudara-saudaranya juga diremehkan. Dia itu cuma seorang pengangon kambing domba. Allah, Tuhan bisa angkat dia, memberkati dia, bahkan bisa sampai menjadi raja. Itu luar biasa. Dan Daud inilah yang berkata seperti itu, karena dia sangat mempercayai rencana Allah dalam hidupnya. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17.
Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kitab Yeremia menulis, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab ada dua kemungkinan. Di dalam ayat sebelumnya adalah terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kenapa begitu? Sebab kekuatan kita terbatas. Sebab kita enggak selalu kuat. Bisa hari ini kuat, besok sakit, atau bisa menghadapi berbagai-bagai hal. Tapi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan justru dipuji, diberkati. Karena kekuatannya adalah Tuhan. Artinya ketika dia bekerja, Tuhan bersama-sama dengan dia, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, membuka jalan. Ketika dia melakukan apapun, sebagai apapun kita, apakah kita sebagai sales, apakah kita pengusaha, apakah kita pedagang, apapun yang kita kerjakan dalam bisnis kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia ini, andalkanlah Tuhan. Diajarkan seperti itu. Pantaslah Daud berkata, aku ini seperti pohon yang hijau. Demikian juga ketika mengandalkan Tuhan, itu dibaratkan pohon yang daunnya selalu hijau. Artinya hidup. Ya, kalau daunnya hijau tuh hidup. Kalau daunnya udah kering, udah nggak ada pertumbuhan, itu mati gitu. Jadi lambang pohon yang daunnya hijau itu satu lambang kehidupan. Artinya hidup. Sebab itu bisa melanjutkan kehidupan. Itu salah satu faktor orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia hidup mengandalkan Tuhan, dia itu tidak mudah menyerah. Ya, bahkan bisa menjadi tempat naungan. Ketika pohon besar itu ada orang yang letih, yang lelah, lalu singgah di situ, masih bisa merupakan tempat naungan. Burung-burung pun bisa singgah di situ. Luar biasa, bukan? Nah, itulah lambang kehidupan. Ketika Daud berkata, dalam keadaan terjepit, terhimpit sekalipun, dia masih berkata, aku bagaikan pohon zaitun yang menghijau. Ternyata di dalam Yeremia, hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tuh nggak mudah mengeluh, ya, nggak mudah emosi, marah, putus asa, lalu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, begitu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan diberkati, bagaikan pohon yang daunnya tetap hijau. Dia tetap hidup, bukan cuma dia tetap tersenyum, tapi senyumannya itu bisa memberikan ketenangan bagi orang lain, bisa jadi berkat bagi orang lain. Istilahnya kalau ada orang bisa berteduh di bawah pohon yang menghijau itu. Itulah kehidupan, di mana bagaikan pohon yang hijau, ternyata akarnya katanya itu merambat ke tepi air. Artinya ada asupan kekuatan, ada asupan kehidupan yang membuat pohon itu tetap hidup dan tetap hijau. Dan dikatakan pohon itu tidak khawatir tentang datangnya panas terik. Ketika panas terik itu datang, bukan cuma pohon itu, semua kena panas terik itu. Artinya ketika wabah itu datang, semua juga kena. Ketika kesulitan datang, semua juga berimbas, bukan? Nah, disitulah menyikapi. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap hijau, dia tetap tenang, dia tetap teduh,
bahkan masih bisa memberkati orang lain melalui apapun yang dia kerjakan. Tidak berkata-kata pun, dengan senyumnya ataupun dengan apa yang bisa dia lakukan, itu memberikan keteduhan, memberikan pertolongan. Karena ternyata kekuatannya adalah dia bagaikan pohon yang tertanam di tepi air, akarnya itu merambat ke tepi air. Rupanya itu rahasianya. Ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pertolongan sama dia. Dan bukan cuma itu, ya, bukan cuma daun yang hijau saja, tetapi tetap berbuah. Tetap berbuah ini dalam arti kata tetap bisa menghasilkan kebaikan. Ya, buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Enggak mungkin dong pohon mangga berbuah lalu buah mangganya dimakan oleh pohonnya. Enggak. Berbuah itu, buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah kehidupan luar biasa, bukan? Itu identitas. Ya, identitas pertama itu hijau, melambangkan kehidupan, tetap bisa menjadi perteduhan dan berbuah, bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan sebaliknya ya, mengeluh, aduh kok susah begini, susah begitu, terus marah, emosional. Tidaklah ya, karena kita tahu kekuatan kita ada sama Tuhan. Tetaplah bertahan, tetaplah tersenyum, hadapi bahwa segala sesuatunya itu masih ada dalam kendali yang maha kuasa, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang dia adalah kasih. Dia itu bagaikan Bapa kepada kita. Masih ingat beberapa saat yang kita pernah kupas, kita renungkan bersama-sama? Dia itu Allah bagaikan Bapa kepada kita. Artinya yang peduli, yang memperhatikan. Nah, kitanya yang harus selalu siap. Apalagi kemudian dikatakan pohon yang rindang, yang besar, yang hijau itu yang melambangkan kehidupan dan juga indah, bukan? Kalau dia hijau, dia rindang, subur gitu ya, itu aduh indah banget. Nah, itu kehidupan. Ya, keindahan itu adalah lambang bahwa di situ ada sukacita, di situ ada kedamaian. Ya, itu semua memancarkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah yang diminta dalam setiap kehidupan kita, terutama dalam keadaan seperti saat ini. Kalau semuanya sedang dalam keadaan lancar, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan tidak kekurangan, itu enggak terlihat, ya, tidak terlihat bedanya. Tetapi kita dituntut bagaimana identitas kita sebagai orang yang beriman menghadapi permasalahan seperti ini. Akan terlihat bedanya, ya, bahwa terlihat satu kehidupan di mana ada keindahan dalam setiap kesusahan. Kalau kita bertanya, setiap pribadi lepas pribadi, itu yang namanya masalah pasti ada, dan setiap orang berbeda-beda. Namun bukan masalah yang merupakan kita jadi lemah. Sanggupkah kita mengatasi permasalahan itu? Kita atasi sebaik-baiknya dengan bijaksana, sehingga kita masih bisa terlihat indah, masih bisa terlihat sesuatu yang bisa menyejukkan bagi orang lain. Itulah salah hal yang kedua daripada pohon zaitun yang dikatakan oleh seorang yang bernama Daud. Seperti saya singgung tadi, dia berkata itu bukan berarti semuanya lagi baik. Justru dia itu lagi dalam keadaan yang nggak baik, dalam keadaan tertekan, dikejar-kejar, tapi dia masih tetap tenang. Dikatakan dia tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selamanya, selamanya, dan selamanya. Artinya dia ini sudah banyak mengalami
bagaimana Tuhan menolong dia. Dalam keadaan yang serba sulit, tiba-tiba Tuhan tolong dia. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong seseorang. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Apalagi yang kita bisa lihat di situ, pohon yang rimbun, yang hijau itu selain melambangkan kehidupan, dia juga melambangkan satu keindahan kalau dipandang, dan pohon itu juga lambang perdamaian. Ya, jadi beberapa negara itu kalau kita lihat benderanya itu malah ada gambar satu pohon begitu ya. Kalau kita renungkan, oh mungkin ini satu lambang perdamaian. Sebab di dalam Ibrani pasal 12 kita akan baca bersama-sama, dikatakan di sana, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon yang rindang, yang hijau, bukan cuma melambangkan kehidupan, bukan dilihat itu indah, tapi di situ juga lambang kedamaian, tentram begitu ya, adem, ayem. Dan dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa hidup berdamai itu indah. Di dalam damai tidak ada kebencian. Di dalam damai itu ada saling mengampuni. Di dalam damai tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Indah banget itu yang dalam damai. Bahkan dikatakan kalau damai itu kita usahakan, kita kejar, bahwa itu justru di dalam kedamaian itu kita akan melihat Tuhan. Artinya kita melihat karya-karya besar Tuhan dalam hidup kita ketika kita bisa berdamai. Bagaimana kita bisa bilang mengasihi Tuhan sedangkan kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Ada yang sesama saudara kandungnya saja benci dan tidak berbicara bertahun-tahun. Coba bayangkan, apalagi kepada temannya, atau yang dianggapnya musuhnya, atau mungkin yang pernah menyakiti hatinya, atau mungkin yang pernah merugikan dalam bisnisnya. Wah, itu tergores gitu ya, seakan-akan aku tidak akan bisa memaafkan, seperti itu. Tetapi hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, lepaskan semuanya itu yang ada di dalam batin kita, yang menjadi begitu pahit, yang menjadi begitu tajam, itu kita lepaskan pengampunan ya, karena kita akan berusaha untuk damai. Kenapa begitu? Karena ketika kita lepaskan pengampunan, lalu Allah juga mengampuni kita. Allah juga akan melakukan kepada kita. Kalau kita masih memendam benci, kita masih memendam semuanya itu, Allah tidak bisa bekerja. Nah, kita yang ingin melihat bagaimana Allah bekerja, dikatakan kita hidup damai, kita lepaskan pengampunan itu. Ya, kita katakan, Tuhan, itu urusanmu. Aku percaya Engkau masih punya banyak rencana. Ya, apapun yang Dia lakukan kepada kita, ya, tidak membuat kita menjadi benci atau kita membalas, tidak. Ya, berikan kebaikan sama Dia, ampuni Dia, lepaskan pengampunan. Engkau akan merasa bahwa Allah itu dekat dengan engkau. Engkau akan merasakan suasana surga dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam sesama saudara-saudara besarmu. Dimulai dari melepaskan pengampunan itu.
berusahalah hidup damai. Dengan begitu, maka seperti Raja Daud katakan, walaupun dalam keadaan sukar, walaupun dalam keadaan yang tidak menentu, walaupun dalam keadaan yang mungkin seakan-akan kalau menurut logika itu enggak mungkin, tetapi masih bisa berkata, aku bagaikan pohon yang hijau. Masih bisa untuk orang lain melihat bahwa ada keteduhan. Masih bisa orang, istilahnya itu orang bisa berteduh di dalamnya. Masih dilihat ada kehidupan. Dan seperti pohon yang tertanam itu tetap berbuah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi ketika kita bekerja, Allah bersama-sama dengan kita. Dia memberkati apapun yang kita usahakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Akan terlihat bedanya. Pohon yang lalu jadi kering, walaupun besar, kalau tidak ada asupan air, dia tidak merambat, akhirnya kering juga, rontok, mati juga. Akan terlihat bedanya. Nah, jadilah seperti yang dikatakan oleh Daud, seperti pohon zaitun, ya kalau konteks kita pohon apalah, pohon beringin gitu misalnya, atau pohon jati, atau pohon apalah yang besar begitu, tapi bukan sekedar besar, dia itu tetap hijau, akarnya merambat ke tepian air, artinya tetap beriman, tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah itu kasih yang sudah diwujudkan dalam Yesus Kristus adalah kasih untuk mewujudkan bahwa Allah mengasihi kita. Nah, itulah identitas orang beriman. Itulah bedanya. Itulah ketika keadaannya tidak baik, baru terlihat bahwa kita, saya dan saudara, kita tetap hijau, bukan? Kita tetap bertahan, walaupun masalah itu pasti ada, tetapi kita sikapi, kita hadapi masalah dengan bijaksana, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan yang terakhir saya akan baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus mengajarkan kepada kita, biar kiranya istilahnya terangmu itu bercahaya. Biar kiranya saudara-saudaramu, teman-temanmu, keluarga besarmu, rekan bisnismu, biar kiranya mereka melihat perbuatan baikmu, biar kiranya mereka melihat perbedaannya, ya, bahwa terangmu itu bercahaya, mereka melihat perbuatan baikmu, bukan perbuatan tidak baik, perbuatan baikmu biar dilihat. Karena dengan itu semua nanti mereka melihat bahwa Allah, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, itu adalah Tuhan yang membimbing hidup kita, sehingga kita dalam keadaan apapun masih tetap bisa berbuat baik. Artinya ketika keadaan sudah berubah jadi baik, mereka melihat bahwa semua adalah karena pertolongan Allah. Ketika engkau disembuhkan dalam nama Yesus, mereka juga melihat bahwa Allah menyembuhkan engkau. Soal caranya bagaimana, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menyembuhkanmu. Melalui obatkah, melalui dokterkah, atau melalui apapun yang kau makankah, Dia bisa menyembuhkanmu. Ketika bisnismu dipulihkan menjadi normal, bahkan lebih baik, nanti mereka bisa melihat bahwa Allah yang kau sembah di dalam nama Yesus Kristus
itu yang menolong engkau, memberikan kekuatan, membuka jalan, memberikan hikmat. Bagaimanapun caranya, Allah sanggup untuk membuka jalan. Dia bisa bikin yang tidak ada menjadi ada. Artinya dia bisa berikan engkau hikmat untuk buka jalan. Ketika Allah memulihkan berbagai-bagai keadaan, apakah engkau sebagai ibu rumah tangga, apakah engkau sebagai mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan, nanti ketika engkau bisa melakukan, selesaikan pendidikanmu, nanti Allah dipermuliakan, bahwa Allah memberikan engkau kesehatan, Allah memberikan engkau hikmat, pikiran yang cerdas gitu ya, sehingga engkau begitu encer gitu menghadapi mata kuliah, dan engkau bisa lulus dengan terbaik. Nah, semuanya itu pada akhirnya juga kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti Raja Daud berkata, tetaplah hijau, tetaplah hidup, tetaplah berkenan, tetaplah berbuah dan bercahaya, sampai terangmu itu dilihat oleh semua orang, bahwa Kristus dalam hidupmu, Dia yang melakukannya bagi kita semua. Ayo, mari kita tetap semangat, kita tetap beriman, kita tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Dan pada hari ini Tuhan, kepada siapapun setiap kami yang mengikutinya, biar kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata dalam setiap pribadi kami. Wujudkan rencanamu, wujudkan pertolonganmu, wujudkan berkat-berkat-Mu, karuniamu kepada setiap kami, khususnya kami yang percaya, kami yang mengimani, yang mempercayai bahwa Engkau yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Berikan kesehatan kepada setiap kami, berikan umur panjang, Engkau cukupi setiap kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga pada hari ini kami mau berdoa untuk setiap dokter-dokter maupun perawat-perawat yang berada di garis depan untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan ekstra, seperti Engkau memberkati dan memberikan kesehatan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya secepatnya Engkau menghalaukan wabah COVID-19 ini, supaya kami bisa kembali normal, kami dan bangsa kami diberkati, kami menjadi sehat, menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.